Jujur saja, sampai sekarang, Tonan serasa masih gak percaya sama apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Mereka memang sukses memainkan sebuah drama, mengoyak-oyak emosi para pendukung. Tapi, pada akhirnya, buat Tonan dan jutaan pendukung Pak Jokowi lainnya, ini benar-benar akhir yang menyedihkan. Ini benar-benar menyedihkan. Kalau menurut kalian, gimana? Apa kalian ikut sedih juga? Jujur saja, Tonan masih gak habis pikir sama apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan keluarganya. Kenapa mereka bisa berubah sampai jadi seperti sekarang ini? Kenapa mereka sampai nekat menghalalkan segala macam cara, sampai-sampai aturan hukum diterabas, cuma buat melanggengkan kekuasaan? Sampai detik-detik akhir, Tonan sebetulnya masih berharap. Tonan masih berharap kalau Pak Jokowi pada akhirnya bakal menghentikan ini semua. Ternyata harapan baik dan sangkaan baik Tonan itu sirna. Membaca laporan majalah Tempo dan menonton ulasan bocor halus dari para wartawan Tempo di YouTube, Tonan jadi hilang kepercayaan sama Pak Jokowi. Tonan benar-benar jadi hilang kepercayaan sama Pak Jokowi. Selama ini, Tonan memang bertanya-tanya apakah Pak Jokowi terlibat dalam semua ini? Akal sehat Tonan berbisik gak mungkin Pak Jokowi gak terlibat. Tapi, sebelumnya hati Tonan masih belum mau percaya. Hati Tonan masih berharap Pak Jokowi di saat-saat akhir bakal menyetop semua sandiwara ini. Ternyata, itu gak terjadi. Dan, dari laporan para wartawan Tempo, udah jelas kalau sebetulnya Pak Jokowi adalah dalang di balik semua ini. Pak Jokowi yang mengatur Mas Gibran jadi cawapres dari belakang layar. Pak Jokowi yang mendorong iparnya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Anwar Usman, buat mengatur-ngatur hukum sesuai kepentingan keluarga mereka. Ini memang benar-benar kasat mata. Semuanya bisa kelihatan sama orang yang awam politik sekalipun. Pak Jokowi dan keluarganya gak malu-malu mempertontonkan keangkuhan kekuasaan seperti itu. Jujur saja, Tonan kecewa sekali. Rasa kecewa Tonan sudah sampai tahap patah hati sama keluarga Pak Jokowi. Tonan gak percaya lagi sama omongan Pak Jokowi. Tonan merasa, Pak Jokowi ini bermuka dua. Pak Jokowi ini gak jujur sama rakyat. Pastinya, sempat ada rasa marah yang meledak-ledak dalam diri Tonan. Tapi, pada akhirnya, mau bagaimana lagi? Kita harus menerima kenyataan ini. Pak Jokowi dan keluarganya sudah gak sama dengan yang dulu lagi. Mereka sudah berubah. Mereka sudah diubah sama kekuasaan. Apa yang harus Tonan lakukan sekarang? Jujur saja, Tonan sakit hati melihat kepongahan yang dipertontonkan oleh keluarga Pak Jokowi.
Tapi, sekarang Tonan mau menyalurkan sakit hati dan energi yang meledak-ledak ini buat memenangkan pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD. Gak ada cara yang lebih tepat buat mengingatkan Pak Jokowi dan keluarganya kalau mereka salah selain dengan cara memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Tonan juga sangat setuju sama pendapat Pak Ahok, yang tetap mau pilih pasangan Ganjar Mahfud karena keduanya benar-benar sudah teruji. Mas Ganjar dan Pak Mahfud bukan cuma berpengalaman, tapi sudah benar-benar teruji karakter, kepemimpinan, keberanian maupun kebersihan mereka dari korupsi. Mas Ganjar dan Pak Mahfud benar-benar sudah teruji. Sekarang, gara-gara kejadian ini, semangat Tonan jadi berlipat ganda buat ikut berkontribusi memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dunia hukum kita sudah hancur lebur. Kekuasaan sudah menghancur leburkan hukum kita. Kalau hukum hancur, gak ada harapan buat kita, buat orang-orang biasa. Gak ada harapan buat rakyat kecil. Kita bakal terus menghadapi ketidakadilan. Makanya, Tonan sangat berharap Pak Mahfud MD yang dikenal pemberani, lurus dan tetap hidup sederhana, buat bisa memperbaiki hukum di negara kita. Tonan berharap Pak Mahfud bisa membereskan kepolisian yang suka tebang pilih kasus. Tonan berharap Pak Mahfud bisa basmi mafia hukum di pengadilan. Tonan sangat berharap Pak Mahfud bisa sikat habis korupsi. Itu harapan Tonan sekarang ini. Tonan sangat berharap hukum dapat tegak dan berlaku adil di negara kita, terutama adil buat rakyat biasa, adil buat rakyat miskin. Kita harus bisa mengembalikan hukum yang adil, melindungi rakyat dan gak tunduk sama kekuasaan dan kekayaan. Kalau kalian setuju sama harapan ini, Tonan berharap kalian akan memilih Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga di Pilpres mendatang. Ayo kita sama-sama menangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Tonan sebetulnya masih mengapresiasi hasil kerja Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir ini. Tapi, ini saatnya move on dan menatap masa depan yang lebih baik. Ayo kita menangkan pasangan GoFood, pasangan Ganjar Mahfud. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Bye.